buat dimsumnya. Ya, saudara, firman Tuhan siang hari ini. Ya, saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan di ibadah yang pertama karena buat saya ini penting sekali dalam arti meneladani keteguhan Kristus. Ya, lewat apa? Kita melakukan kehendak Allah. Jangan jadikan masalah sebagai pusat hidupmu. Jadikan kehendak Allah sebagai pusat hidupmu. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup menyelesaikan masalah. Tuhan menciptakan manusia untuk kita melakukan kehendak Allah. Jadi masalah adalah akibat dari kita tidak melakukan kehendak Allah. Karena Anda melanggar perintah Allah, Anda tidak melakukan kehendak Allah, makanya hidup Anda penuh dengan masalah. Jadi jangan jadi umat Kristen hanya datang kepada Tuhan, cari Tuhan karena masalah. Jangan jadikan masalah sebagai penggerak hidupmu, tapi jadikan Allah, kebenaran yang kasihnya sebagai penggerak hidupmu. Amin. Ya, kalau selama ini Anda digerakkan oleh apa gitu, jangan sampai masalah itu yang menggerakkan hidup Anda, tapi biarlah kehendak Allah itu menjadi penggerak utama hidup kita. Amin. Amin. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 17, baca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Segala sesuatu itu bekerja berdasarkan hukum. Contoh misalnya hukum gravitasi. Siapapun Anda, dimanapun Anda, hukum itu berlaku sama. Amin. Hukum tidak pernah pandang bulu. Ada bulu atau tidak ada bulu, tetap sama. Ya. Nah, hukum gravitasi akan selalu menarik kita ke bawah. Tapi ada hukum yang lain, yaitu hukum aerodinamika, yang akan membuat kita bisa terbang tinggi, membuat pesawat terbang yang begitu berat, diisi ratusan penumpang bisa terbang tinggi. Itu bukan mujizat. Karena apa? Karena ada hukum lain, yaitu hukum aerodinamika. Nah, hukum aerodinamika itu sudah ada sejak dunia diciptakan. Hanya baru ditemukannya beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, Anda harus mengerti ini. Mengerti bagaimana hukum itu bekerja. Demikian pula dengan kerajaan surga. Dunia ini penuh dengan masalah. Katakan amin. Amin. Ya, Anda kaya tetap punya masalah. Anda nggak kaya-kaya pun banyak masalah. Masalah ya. Anda menikah punya masalah. Anda nggak nikah tambah masalah. Orang Malaysia bilang bujang lapuk. Ya, Anda ikut Tuhan punya masalah. Anda tinggal di Tuhan tambah masalah. Bilang mas sebelahnya, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Bilang mas sebelahnya, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Masalahnya kamu orang atau bukan? Kalau kamu orang, kamu pasti punya masalah. Itulah hukum kehidupan. Tapi Tuhan mau kita tidak dikuasai oleh masalah. Katakan setelah saya, apapun masalahnya, lakukan kehendak Allah. Amin. Maka Anda akan keluar sebagai pemenang. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Anda suka atau tidak suka, Anda siap atau tidak siap, dengar baik-baik. Keadaan dunia tidak akan semakin lebih baik. Siapapun presidennya, oke? Siapapun menterinya, apapun pemerintahannya, tidak akan lebih baik. Tapi kabar baiknya, di tengah situasi yang kacau ini, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pernikahannya tetap hidup selama-lamanya. Usaha bisnisnya tetap hidup selama-lamanya. Bahkan sampai anak cucumu tetap hidup selama-lamanya. Bukan karena situasi kondisinya, karena melakukan kehendak Allah. Katakan ya, melakukan kehendak Allah. Jadi bukan orang yang tahu kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Banyak orang tahu kehendak Allah, masalahnya tidak melakukan. Itu masalahnya. Ya, Anda harus mengerti, inilah hukum kehidupan yang lebih tinggi daripada hukum
natural, ada hukum supranatural. Kehendak Allah itu supranatural, Bapak Ibu. Ketika Anda melakukannya, Anda berjalan di atas air. Anda berjalan di luar batasan dunia ini. Ketika Tuhan berkata, datanglah. Karena Tuhan yang ngomong, Petrus keluar kan dari air, dari batasan hidupnya. Itulah kehendak Allah. Amin. Nah, melakukan kehendak Allah adalah sumber, adalah pusat kehidupan yang sesungguhnya. Anda mau tetap hidup selama-lamanya? Lakukan apa yang Allah kehendaki, karena itu pusatnya. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Udah pasti yang panggil Yesus Tuhan itu orang Kristen, gak mungkin orang Islam, gak mungkin orang Buddha, orang Hindu, apalagi ya saksi Yehova itu gak mungkin panggil Yesus Tuhan. Hanya orang Kristen. Tapi masalahnya gini Bapak Ibu, apakah Anda melakukan kehendak Allah? Anda percaya Yesus Tuhan itu baik, bagus, tapi masalahnya apakah Anda melakukan kehendak Allah? Ya saudara, jangan mengencerkan arti pentingnya melakukan firman Allah dengan alasan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan dispensasi atau license untuk melanggar perintah Allah. Itu adalah kekuatan untuk kita melakukan kehendak Allah. Katakan, kasih karunia adalah kekuatan. Kasih karunia adalah kekuatan Untuk saya melakukan kehendak Allah. untuk melakukan kehendak Allah. Ya, jadi bukan untuk melanggar kehendak Allah. Jangan salah pandang Bapak Ibu. Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan karena perbuatannya. Katakan nih, next. Perbuatan Anda tidak membenarkan Anda, namun menunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Apakah Anda itu anak Allah atau sekedar orang beragama Kristen, Bapak Ibu? Itu dua hal yang berbeda. Masalah kekristenan itu bukan masalah perbuatan, tapi masalah kelahiran. Ini yang membedakan kekristenan dari agama. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatannya. Perbuatan kita tidak menjadikan kita benar atau menjadikan kita anak Allah. Tapi perbuatan kita menunjukkan apakah kita ini anak Allah, lahir dari Allah atau bukan. Kalau Anda lahir dari seekor singa, Anda disebut anak singa. Dan Anda pasti hidup seperti singa. Bila mas bilangnya pasti. Kalau Anda lahir dari seekor Raja Wali, Anda disebut anak Raja Wali. Dan Anda pasti hidup seperti Raja Wali. Kalau Anda lahir dari Allah, Anda disebut anak Allah. Dan Anda pasti hidup seperti Allah. Amin. Itulah kasih karunia. Ya. Dalam 1 Petrus 1:3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, baca keras-keras, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi tujuan utama Yesus Kristus mati di kayu salib, dibangkitkan, bukan supaya kita jadi kaya. Kalau sekedar untuk membuat Anda kaya, sukses, berhasil, dengar ya, Anda tidak perlu percaya Yesus itu Tuhan. Karena lebih banyak orang kaya, sukses, berhasil yang tidak percaya Yesus Tuhan dibanding yang percaya Yesus itu Tuhan. Lalu sebelahnya, kamu bisa kaya tanpa perlu jadi orang Kristen. Setuju? Tapi kalau sekedar untuk membuat kita kaya, Yesus perlu nggak mati di kayu salib? Nggak perlu. Tapi untuk melahirkan kita kembali dari Allah, Dia harus mati dan dibangkitkan. Karena siapa yang percaya, dia akan apa? Dilahirkan. Melahirkan kita kembali. Ini yang membedakan kekristenan dari agama. Kalau agama demikian, saya orang berdosa. Saya harus melakukan yang benar dengan mentaati perintah Allah supaya saya jadi orang benar. Betul?
Ya, jadi saya orang berdosa, saya melakukan perintah Allah, jadi orang benar, saya mati masuk Surga. itu agama, apapun namanya, konsepnya itu. Tapi kalau kekristenan beda. Saya orang berdosa, saya dijadikan benar dulu lewat kelahiran supaya saya bisa hidup benar, mati masuk mana? Itu konsepnya Bapak Ibu. Katakan yuk, kasih karunia. Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Burung diberikan kasih karunia, anugerah, kekuatan untuk bisa terbang. Ikan diberikan kasih karunia, kekuatan, kemampuan untuk hidup dalam air. Makanya Anda tidak pernah lihat kan ikan kursus berenang. Karena dia dilahirkan untuk itu. Anda tidak pernah lihat kan burung kursus terbang. Karena dia dilahirkan untuk itu. Katakan yuk, benih. Apa itu benih? Kekuatan, kemampuan. Itu bukan hasil usaha kita. Itu 100% pemberian Allah. Amin. Jadi pegang ini. Katakan yuk, perbuatan saya tidak membenarkan saya. Perbuatan saya menunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Apakah saya benar-benar anak Allah, lahir dari Allah, atau sekedar orang beragama Kristen? Namanya sih keren Pak Roni. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Paulus lagi. Masalahnya penipu. Ya, masalahnya koruptor. Nama Kristen, kelakuan setan. Itu bukan anak Allah, itu anak setan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau Anda harus mengerti ini konsepnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4a. Ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Itu esensi kekristenan. Katakan ya, lahir dari Allah. Anda percaya Yesus adalah Kristus, firman Allah menjadi manusia? Dia mati di kayu salib, dia dibangkitkan. Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga itu peristiwa sejarah. Bukan dongeng, bukan mitos. Dan itu dapat dibuktikan. Coba nanti kalau di YouTube ya, Anda ketik aja Shroud of Turin. Cari yang 7 hari lalu baru diupload. Itu ada terkesima. Itu pembungkus kafan Yesus ya, Shroud of Turin. Dan itu bukti otentik, tidak bisa sekali lagi hari ini. Itu bukti Yesus mati, bukti Yesus bangkit ada di situ. Ya. Jadi kita harus memisahkan antara keyakinan dengan kebenaran. Ini penting. Katakan ya, saya memisahkan. Ayo tolong, saya memisahkan keyakinan saya dari kebenaran. Mengapa? Karena sekuat apapun keyakinan kita tidak bisa mengubah kesalahan jadi kebenaran. Karena apa yang kita yakini benar belum tentu benar. Anda harus pisahkan. Kita menghargai keyakinan saudara kita. Ya, ada orang percaya Yesus Tuhan, kita percaya Yesus Tuhan. Tapi teman-teman kita yang Muslim tidak percaya Yesus Tuhan. Ya, kita hormati keyakinan mereka, tapi apa yang kita yakini belum tentu benar kan? Kita harus pisahkan Bapak Ibu. Pak Roni satu kali ke rumah teman, salah belok Pak, nyasar. Bapak nggak sadar, tapi Bapak yakin banget ini rumah teman Bapak. Sekuat apapun keyakinan Pak Roni, itu tetap bukan rumah teman Bapak. Anda bisa mengikuti? Dan percayalah, tidak seorang pun yang mau mempercayai kebohongan sebagai kebenaran. Tidak seorang pun yang mau mempercayai kesalahan sebagai kebenaran. Makanya kita mesti cek benar-benar. Apakah Yesus Kristus itu benar-benar hidup, lahir, hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga? Itulah dasar iman Kristen Bapak Ibu. Ya, nanti Anda baca lebih lanjut ya. Jadi, begitu kita percaya Yesus itu Tuhan karena kebenaran, ya, kita lahir dari Allah. Ya. Nah, inilah tandanya. Katakan ya, ada tandanya. Apa tandanya kalau orang itu lahir dari Allah? Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Katakan ya, mengasihi Allah. Ya, Pak Rodi punya 3 anak kayak saya kan.
Joel, Joyce, Jessica. Ada Jessica? Yang tadi ya? Wah, lincah betul ya. Waduh. Itu ada roh Allah Pak di dalamnya. Ya. Nah, apakah Pak Roni mengasihi anak-anak Pak Roni? Kenapa Pak? Apa karena mereka ganteng, cantik, sukses? Nah itu dia, karena lahir dari Pak Roni. Gak ada hubungan dengan berkat, gak ada hubungan dengan penampilan, gak ada hubungan. Apakah Joel, Joyce, Jessica mengasihi Pak Roni? Kenapa? Karena Bapak keren gitu Pak? Kenapa Pak? Ya karena dia bapaknya. Jadi ini kasih yang tidak ada hubungan dengan apapun kecuali karena kelahiran. Istri saya punya tante, anaknya leher ke bawah cacat, perempuan. Sekarang udah 40 tahun lebih. Tetap di kursi roda. Itu repotnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau pertemuan keluarga, apalagi udah naik tangga, udah repot, mesti digendong bangkunya atau kursi rodanya. Tapi ditanya, ibu lebih sayang anak ibu atau keponakan? Tetap lebih sayang anak. Kenapa? Lahir dari saya. Jadi kalau ada orang mengaku, saya anak Allah, anak Tuhan, saya lahir baru, tapi dia tidak mengasihi Allah. Doa malas, baca Alkitab malas, mesti dipaksa-paksa ya. Dikasih emas sekilo ya Pak. Itu bukan anak kayaknya. Jadi Anda ngerti maksud saya? Katakan ya, kalau saya lahir dari Allah, apa tandanya? Saya pasti mengasihi Allah. Dan kalau saya mengasihi Allah, saya melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ini keren. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau Anda tidak lahir dari Allah, Anda bukan tidak bisa, Anda tidak mungkin melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin kan burung hidup dalam air. Tidak mungkin kan ikan terbang. Karena apa? Ya beda benih Bapak Ibu. Dan gak perlu sombong juga. Bilang sama sebelahnya, biasa aja kali. Anda pernah lihat burung sombong bisa terbang? Itu burung yang gak tahu diri, oke? Ya. Kalau anak Allah hidup kudus, ya biasa aja, gak usah sombong, betul? Ya. Saya tahu kebenaran ini ketika ibu saya satu kali, itu seneng banget. Ngomong gini, aduh Doni, aduh mami seneng dah. Kenapa? Cucu mami pintar bahasa Inggris. Anak saya kan memang internasional dan fluent sekali. Ngomong Inggris udah kayak air lah, gak mikir lah. Kalau kita masih mikir kan Pak Roni ya. Ini udah gak mikir. Ya dari TK. Ibu saya tuh bangga banget. Apalagi kalau naik taksi Pak. Lalu bertiga ngomong Inggris. Itu ibu saya langsung, wuhu, cucu mami gitu. Kenapa dia bangga? Karena ibu saya orang Indonesia, betul gak? Coba kalau misalnya ya kita ke Amerika atau ke Inggris. Apa ada ngomong gini, aduh Pak Roni, di Inggris Pak, anak kecil Inggrisnya bagus-bagus loh Pak. Bilang maksudnya biasa aja kali. Oh dia lahirnya orang Inggris Pak. Jadi gak perlu sombong, amin. Jadi kalau dibilang gini, jangan sok suci lu. Loh emang gua suci, bukan sok suci. Kan? Jangan sok Batak, emang gua orang Batak kok. Gitu ya. Amin. Ya. Nah, Anda tidak akan pernah lihat ikan stres hidup dalam air. Yang pecinta ikan punya akuarium, coba lihat akuariumnya. Ada nggak ikan yang celeng? Berjuang hidup dalam air. Lalu Anda dibukakan telinganya, ngerti? Lagi ngobrol nih sesama ikan. Bro, hidup dalam air susah ya. Kalau ada temannya ikan, Anda ngomong apa? Are you ikan? Betul nggak? Karena banyak anak Tuhan datang ngomong gini, Pastor, hidup kudus susah ya. Hidup suci susah ya. Are you born again? Saudara, hidup kudus itu menyenangkan. Amin. Anda mau hidup bahagia? Oh, gak ada yang mau bahagia, Pak. Siapa di sini ingin hidup bahagia? Saya mau hidup saya bahagia. Masalahnya gini, Anda punya gambar apa? Hidup bahagia itu sama dengan apa? Kalau Anda punya gambar yang salah, hidup bahagia sama dengan kaya. Kalau gitu, kalau hidup bahagia sama dengan kaya, orang yang paling kaya harusnya paling bahagia. Kenyataannya kan nggak demikian. Oh, saya bahagia kalau saya punya segala yang saya miliki. Ternyata enggak juga. Ya, banyak yang bunuh diri, walaupun dia kaya dan punya semuanya. Karena itu gambar yang salah, Bapak Ibu. Hidup bahagia itu apa? Hidup kudus. Gak salah Anda punya segalanya, tapi kalau hidup Anda nggak kudus, nggak ada kebahagiaan di situ. Ya, hamartia kan dosa. Dosa itu
menyimpang. Hamar itu dia tidak kena sasaran. Mikrofon dipakai buat ulekan, itu berdosa mikrofon ini. Hamar dia. Anda diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Itu namanya hidup kudus dan Anda akan bahagia. Amin. Karena itu Anda dan saya harus dilahirkan kembali dari Allah supaya Anda bisa melakukan kehendak Allah. Dan bilang masalahnya biasa aja kali, nggak perlu sombong. Ya, jadi kekristenan bukan masalah perbuatan, namun masalah kelahiran. Pertanyaan terpenting gini, are you born again? Periksa diri Anda. Ya. Tidak semua orang yang percaya Yesus lahir dari Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda tanya sama yang orang Islam, apakah orang Islam percaya Yesus Tuhan? Tidak. Dia percaya Yesus itu Nabi. Nah, Pak Roni tahu Nabi apa yang bibirnya paling doyan? Nabi bibirmu, oke? Oh ya, di kesana ya, oke. Udah siang, Pak. Ya. Anda tanya sama orang Buddha, mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Anda tanya sama saksi Yehova, tidak percaya Yesus Tuhan. Sekarang kita tanya sama setan. Tolong panggil setan, Pak, satu. Di luar rumah. Ada setan di sini, kita tanya, Etan, lu percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya. Wah, sambil gemeter kan? Karena Yakobus 2:9 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya. Jadi kalau Anda hanya percaya Yesus Tuhan tanpa melakukan kehendak Allah, apa bedanya Anda sama setan? Nggak ada bedanya. Ya. Ketika orang yang kerasukan setan melihat Yesus dari jauh, berlalu dari dia mendapatkan Yesus, lalu menyembahnya. Setan juga penyembahan, Bapak. Jangan salah, sujud menyembah. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Jadi setan tahu siapa Yesus. Ini Tuhan firman Allah jadi manusia. Julukannya anak Allah yang maha tinggi. Udah jelas. Ya, Allah tidak beranak dan Allah tidak beranakan ya. Anak Allah yang maha tinggi itu bahasa kiasan. Firman Allah jadi manusia disebut anak Allah. Indonesia dulu pernah punya masalah kan, cicak versus buaya. KPK versus kepolisian. Headline besar di Kompas. Nah, koran Kompas dibaca oleh anak cucu kita 2000 tahun kemudian, Pak. Bayangin ya, tiba-tiba ada berkata, di Indonesia pernah terjadi sejarah cicak lawan buaya. Itu bahasa biasa. Anda harus mengerti firman Allah. Lihat konteks budayanya pada saat itu. Jadi setan percaya Yesus Tuhan. Tapi dia tidak melakukan kehendak Allah. Dia tidak ada kehidupan, Bapak Ibu. Nah, percaya yang bagaimana? Yang melahirkan kita dari Allah. Itu esensi kekristenan. Yesus berkata, katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi pesan terpenting yang Tuhan bawa dari sorga ke bumi adalah bertobatlah. Nah, ini yang paling jarang dihotbahkan kan hari-hari ini. Lebih sering apa? Berkat, masalah, mujizat. Tanpa pertobatan binasa, Bapak Ibu. Katakan yuk, bertobat. Bertobat. Baru percaya. Jadi percaya yang didasari pertobatan. Itu iman yang menyelamatkan. Itu iman yang menghidupkan. Ya, Anda bisa bertobat tanpa perlu percaya Yesus Tuhan. Bisa. Saya aja kaget ketika sahabat istri saya yang orang Muslim bertobat dalam keyakinannya. Dia lihat Sandy di TV Solusi bertobat, dia pun terinspirasi, aku juga mau tobat lah, kayak sahabat gua. Dia benar bertobat, Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki hitam semua, kecuali matanya. Benar sampai detik ini, Pak. Tapi bukan hanya penampilannya, dia berhenti merokok, dia berhenti minum, dia berhenti dugem, dunia gemerlap, dunia malam, dia tinggalkan semuanya, perselingkuhan, dia benar-benar hidup kudus, Pak. Sesuai dengan agama keyakinannya. Dia jual apartemen di Sudirman 4M atau berapa itu. Dia kasih ke orang-orang miskin. Saya belum pernah ketemu orang Kristen bertobat jual apartemen kasih ke orang miskin. Belum pernah. Ini orang Islam lebih radikal bertobatnya. Tapi apakah dia percaya Yesus Tuhan? Tidak.
Anda bisa bertobat tanpa perlu percaya Yesus, Tuhan bisa. Tapi juga Anda bisa percaya Yesus tanpa bertobat. Bisa. Ya. Pergi aja ke Papua, ke Manado, ke Ambon kan. Waduh. Kristen, percaya Yesus percaya, cap tikus jalan terus. Tegak mabok terus ya. Selingkuh, berzina, korupsi, jalan terus. Angkat tangan semuanya. Tolong angkat tangan. Ngomong gini, sadar woi. Sekarang kita sama-sama periksa ya. Jangan sampai gini kan, Tuhan bukan aku menyembuhkan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Buat mujizat demi namamu. Kalau ada seorang hamba Tuhan mengusir setan, berbuat bahkan buat mujizat, itu jemaatnya ratusan atau ribuan Pak Roni. Wih. Follower sosmednya jutaan mungkin. Wah, buat mujizat tuh heboh. Ya, jadwal pelayanannya. Wih, padat merayap. Padat tidak bergerak. Ngantri. Tapi masalahnya gini kan, Tuhan ngomong gini, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan gak bertobat ya. Jadi esensi kekristenan itu pertobatan. Baru percaya Yesus. Baru Anda lahir, baru Anda terima benih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Anda tetap hidup selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kami mentor ribuan orang ya. Masalah utang aja udah 1.500 orang. Kita mentor tuh one on one ya, bukan rombongan kelas begini, enggak. Itu angkatan ke-15 perangkatan di mentor ya. Masalahnya gini kan, ketika Anda susah, Anda tuh gak mau pikul kuknya Tuhan. Anda mau jalan sendiri alias sotoy, betul ya, sok tahu lu ya. Ya udah, Anda binasa. Benar Bapak Ibu. Anda harus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu susah ya. Nah, orang yang melakukan kehendak Allah telah hidup selama-lamanya. Artinya apa? Selalu ada jalan keluar. Orang Betawi bilang gak ada matinya. Oke? Gak ada matinya. Selalu ada jalan keluar. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas. Dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, kanan, kiri. Orang bilang apa? Mati aja deh lu. Ya. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bilang, ini orang gak ada matinya. Ini orang gak ada matinya. Ya. Kami nangani kan, ya banyak kasus utang. Dari jutaan sampai miliaran, bahkan ratusan miliar. Ada seorang bernama, sebutlah Pak Willy. Anda juga nggak tahu kan. Utangnya tuh ratusan M Bapak Ibu. Kalau lihat orang ya udah, lu mati aja deh, udah gak ada harapan. Udah 2 tahun dia ikut doa pagi kami. Tiap hari dia tekun setia. Dia sungguh-sungguh dia bertobat. Sampai hari ini Bapak Ibu, itu kasih karunia aja. Dia lihat pertolongan Tuhan. Karena itu fokus bukan masalah. Fokus lakukan kehendak Allah di tengah semua masalah. Maka engkau akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jalan keluar setiap masalah adalah melakukan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu, apapun masalahmu, yang penting minumnya gak ada urusan ya, mau minum apapun. Yang penting lakukan kehendak Allah. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Anda mau Tuhan buka pintu? Apa kuncinya? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kamu stres, kamu letih, kamu lelah. Namun, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jangan gunakan kelemahan kita, masalah kita sebagai alasan untuk kita tidak melakukan kehendak Allah. Mati kita. Ya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Anda pernah kerja keras sepanjang malam? Capek aja atau capek banget? Banget. Lalu gak ada hasil. Orang Surabaya bilang, cuape pol. Kalau enak,
Enak Pol. pol. Enak tenan, enak pol. Ada polnya, Pak. Cuape Pol. pol. Di tengah kondisi lagi susah, memang akan tiba kondisi dunia lagi susah. Anda mau kerja sekeras apapun gak ada hasilnya. Memang lagi krisis kok. Tapi Yesus kan datang. Apa yang Yesus berikan ketika kita lemah untuk memberkati kita, menguatkan kita? Tuhan kasih perintah, Bapak Ibu. Tuhan ngomong sama Simon, Simon, pergi ke tengah danau, tebarkan jalamu. Guru, sudah sepanjang malam. Kami letih, kami gak dapat apa-apa. Anda dan saya akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan kehendak Allah, untuk tidak mengampuni, untuk tidak memberi, untuk tidak melayani. Tapi yang menarik perhatian Tuhan bukan masalah kita, tapi respon hati kita. Karena Engkau yang menyuruh. Aku akan menebarkan jalan juga. Perintah Allah itu gak masuk akal, Bapak Ibu. Gak masuk akal. Ini siang hari bolong. Petrus baru selesai membersihkan jalannya. Lalu kalau Anda temannya, ya Pak Rodi ada di sebelah, kita ada di sebelah, Pak. Mon, lu mau ngapain? Gue mau ke tengah danau, lemparin jalan. Ya kita ngomong apa sebagai temannya? Gila lu. Lu gila. Siang hari bolong nih. Ya gue tahu lu lagi stres, tapi jangan gila. Tapi Simon tetap ke tengah nggak? Oh gila bener dia nih. Kita berdoa aja, lu gila bener nih. Ya. Sampai di tengah danau, seluruh nelayan ngeliat kan. Dan tahu itu perahu siapa? Simon. Ada yang motret masuk Instagram, Pak. Gila. Gitu ya. Iya Simon gila, betul Pak. Begitu Anda melakukan kehendak Allah, dunia akan berkata kita Gila. Gila. Bilang sebelahnya, gila lu. Ngampuni 70 kali 7 kali. Gila lu. Lagi susah suruh memberi. Gila lu. Tapi ketika mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Padahal perahunya sama atau beda? Sama. Jalannya Sama. danaunya, Sama. cara lemparnya. Sama. Yang bedain apa? Perintah lah. Alasannya. Alasannya beda. Karena Engkau yang menyuruhnya. Dengar baik-baik. Selama Anda masih hidup dengan alasan yang sama dengan dunia ini, Anda tidak ada bedanya dengan dunia ini. Anda kerja alasannya apa? Anda kebaktian alasannya apa? Alasan itu pendorong tercapainya tujuan. Tujuan sama, alasan bisa beda-beda. Tujuan ke Bandung. Kalau Anda ke Bandung, apa alasannya? Kulineran? Makan? Jalan-jalan? Saya undangan pelayanan, Pak. Alasan bisa beda-beda, betul nggak? Misalnya nih ya, dalam perjalanan ke Bandung, jalan tolnya retak, Pak. Ada gempa bumi. Waduh. Mesti balik semua kan. Ya kalau cuma makan-makan pasti balik. Tapi kalau misalnya nyawa istri Anda, nyawa anak Anda ditentukan oleh kehadiran di kota Bandung, whatever it takes, apapun yang saya harus, baru itu alasan. Yang mesti diganti adalah alasannya. Kenapa Anda mengasihi? Kenapa Anda memberi? Ini yang menarik. Karena Engkau yang menyuruh. Amin. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mengapa saya mengampuni? Bukan karena dia baik, bukan karena apapun juga, karena ini yang Tuhan suruh. Itu esensi kekristenan, Bapak Ibu. Ya. Nah, seorang ibu muda nangis-nangis di telepon, minta janji ketemu istri saya. Konseling. Ya. Dulu kami masih terima konseling, sekarang udah gak terima. Kenapa? Percuma. Oke. Bener Bapak Ibu, percuma. Ya. Kami udah nanganin, ya. Kami punya resep yang lebih bagus lah. Ya. Jadi waktu itu terima ngobrol setengah jam. Nangis. Saya ditolong lah, suami saya selingkuh. Sakit Bu, sakit. Betul istri kalau suami selingkuh sakit kan? Sakitnya di mana? Di sini. Di sana sini. Udah sakit banget itu. Ya, sakit Bu saya. Lalu istri saya setelah dengerin, ya Bu saya ngerti.
Tapi ibu percaya kan Tuhan sanggup pulihkan? Percaya Bu Sandy. Ibu mau dipulihkan? Mau Bu Sandy. Ibu harus mengampuni suami ibu dan juga perempuan itu. Langsung matanya melotot. Apa Bu Sandy? Ngampuni. Bu Sandy sih next ya. Ngomong enak. Ya, Ibu Sandy nggak ngerasain sih. Langsung skakmat. Omnya itu langsung skakmat. Sandy dalam hati ngomong gini. Amit-amit Doni selingkuh. Amit-amit suamiku selingkuh. Saya punya pengalaman. Subuh tengah malam diserang Pak sama istri. Dibangunin, dicubitin Pak. Dipukulin. Serangan fajar lah ini. Ya, rupanya dia mimpi saya selingkuh Pak. Baru mimpi. Sakitnya udah kayak gitu. Sakit saya, kamu jangan gitu ya. Dicubitin saya. Aduh, ini udah ngantuk dicubitin ya. Ya amit-amit lah ya. Bu Sandy gak ngerasain sih udah. Istri saya ngomong gini kan. Ya udah Bu, kalau gitu ketemu sama ibu saya Bu Wanda ya. Tinggal papa 14 tahun sampai punya anak lagi. Tapi sekarang pulih. Bolehlah Bu Sandy tolong ketemu sama Bu Wanda. Ketemulah sama Bu Wanda beberapa hari kemudian ya. Nangis. Metodenya gitu boleh. Nangis lah. Bu Wanda ngomong ini kan, ibu harus ngampuni. Loh, ngomongnya apa sekarang? Ibu itu kan kamu bisa, aku nggak bisa. Ibu Wanda mah hebat, bisa. Saya nggak bisa. Alasan. Ya udah gini kan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kamu sakit. Aku tahu kamu stres. Aku tahu kamu lemah. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk engkau tidak melakukan kehendak Allah. Mati Anda, benar mati. Ini sudah hukum kerajaan Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Jadi jalan keluar setiap masalah adalah lakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau Anda lakukan? Yang pasti nih ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan karena keadaanmu baik, tapi karena itulah yang dikehendaki Allah. Katakan nih, saya menempatkan hati dan pikiran saya di bawah kehendak Allah, bukan di bawah masalah. Ya, gimana caranya? Waktu Anda mengucap syukur, bukan karena keadaan, tapi karena itu kehendak Allah. Sebagian besar bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena bersungut-sungut, dibinasakan malaikat maut. Mati hidup dalam kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, Bapak Ibu. Coba belajar ini, jaga lidah. Lidah kita tuh seperti kemudi kecil, ya. Kapal yang besar tidak dikendalikan oleh ombak dan angin, tapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Jangan biarkan masalah mengontrol perkataanmu, tapi biarlah perkataan Tuhan yang mengontrol lidahmu sehingga kau bisa mengendalikan keadaan. Belajar ngomong cukup, amin. Apapun masalah, katakan ini baik buat saya. Katakan di 2, 3. Ini baik buat saya. Belajar, saya melatih gitu. Kami ada doa pagi, ada satu peserta hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipecat, Pak. Salah satu cabang gereja Paniko. Dipecat, Pak. Alasannya, kalau menurut dia, versinya dia, diberlakukan tidak adil. Jadi, gembala punya wakilnya ini pengusaha, dia kerja juga di situ. Ada masalah di perusahaannya, dituduh apa-apa, dia keluar, ya, dia mundurkan diri, dipecat juga di pelayanan. Gak punya penghasilan, intinya gitu kan. Istrinya kepahitan sama